Oke, selamat siang. Nama saya Hendra. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu klausula baku. Nah, yang pertama-tama yang saya jelaskan itu sih apa itu klausula bakunya. Nah, klausula baku merupakan sebuah perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, yang dimana dalam perjanjian itu sudah mempunyai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah harus diikuti dan wajib dilakukan oleh konsumen, di mana biasanya pelaku usaha melakukan perjanjian sepihak itu berupa di dokumen, nota, kontan, bon. Nah, selanjutnya yang ingin saya jelaskan adalah contoh klausula baku yang dilarang menurut undang-undang. Nah, sebetulnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada perlindungan konsumen telah mengatur bahwa klausula baku itu tidak klausula baku yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha apabila dalam pencantumannya mengandung unsur-unsur atau pernyataan sebagai berikut. Ada 8. Nah, yang pertama itu pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen. Yang kedua, pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli oleh konsumen. Nah, yang ketiga itu pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Yang keempat itu pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran. Yang kelima itu mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen. Nah, yang keenam itu memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. Yang ketujuh, tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, atau lanjutan, atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Nah, yang terakhir nih, yang nomor 8, konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, dan hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Nah, berikutnya adalah contoh klausula baku yang dilarang oleh undang-undang ini. Apa sih contohnya? Kwitansi atau fakta pembelian barang yang menyatakan barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. B. Barang tidak diambil dalam waktu 2 minggu dalam nota penjualan kami batalkan. Nah, ada juga formulir pembayaran tagihan bank dalam salah satu syarat yang harus dipenuhi atau disetujui oleh nasabah yang menyatakan bahwa bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian atau kemanfaatan tindakan atau kegagalan dari bank sendiri atau pegawainya atau koresponden saat dengannya atau pegawai mereka. Dan itu juga ada contoh klausula baku yang batal hukum. Nah, contohnya ada 3 nih. Yang pertama itu setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang mencantumkan klausula baku yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang kedua itu konsumen dapat menggugat pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku yang dilarang oleh pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana atau pidana penjara. Yang terakhir, yang ketiga itu pencantuman klausula baku yang benar adalah yang tidak mengandung lapan unsur atau pernyataan yang sudah dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan pencantumannya mudah dilihat dan dipahami. Dalam penjelasan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku, yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menetapkan kesetaraan konsumen dengan pelaku usaha, di mana berdasarkan prinsip kebebasan kontrak. Nah, pada dasarnya buku perjanjian yang ada di Indonesia itu menganut asas kebebasan berkontrak.
sesuai pada pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, setiap pihak yang melakukan perjanjian bebas membuat isi kontrak sepanjang isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum yang berada pada pasal 137 Perdata. Berikut yang ingin saya berikan adalah contoh-contoh tentang undang-undang perlindungan konsumen. Nah, sebelum adanya undang-undang perlindungan konsumen, pada perbankan banyak menggunakan tentang klausul baku ini. Nah, antara lain itu dalam memberikan kredit, bank itu mencantumkan syarat pihak klausul baku yang mengatakan bahwa bank sewaktu-waktu bisa menaikkan atau merubah bunga pinjaman kredit yang sudah diberikan kepada konsumen atau debitur tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih dahulu. Dengan kata lain, tanpa ada kesepakatan, maka bank itu secara sepihak sudah menaikkan rate pinjaman kredit bunga itu. Nah, dengan adanya perundangan undang-undang perlindungan konsumen ini, bank sudah dilarang untuk melakukan tindakan sepihak ini. Bank diberikan wewenang untuk menyatakan tunduknya konsumen atau debitur kepada peraturan yang terhadap adanya aturan baru, perubahan, tambahan atau lanjutan yang dibuat oleh sepihak oleh bank dalam masa perjanjian kreditnya ini. Sehingga apabila masih ada bank melakukan perjanjian seperti perjanjian baku atau mengadakan klausul baku seperti ini, debitur bisa menyatakan dan meminta pembatalan terhadap perjanjian ini. Tuntutan ini sepenuhnya bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen atau pengguna jasa perbankan. Sesuai penjelasan tadi yang saya berikut, saya ingin memberikan beberapa kesimpulan. Klausul baku itu dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha untuk konsumen. Nah, di mana apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha, konsumen boleh melakukan tindakan hukum, melakukan atau melaporkan bahwa si pelaku usaha ini telah melanggar adanya peraturan tentang klausul baku. Jangan tidak perlu takut, karena sebetulnya konsumen atau kita pengguna sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Nah, maka apabila kita merasa kita dirugikan oleh pelaku usaha, kita harus melakukan langkah-langkah sudah sesuai dengan hukum, yaitu melaporkannya. Ataupun kita tidak ingin melaporkan si pelaku usaha, kita bisa memberitahu kepada si pelaku usaha bahwa ini sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh kalian pelaku usaha, karena dengan adanya perjanjian baku atau klausul baku ini, kita konsumen dapat dirugikan dan kita bisa saja melaporkan Anda karena telah melanggar unsur-unsur yang sudah melanggar tentang klausul baku ini. Nah, berikut sekian dan penyampaian dari berikut adalah ringkasan dari video saya di atas. Sekian, semoga video itu bermanfaat. Sekian dan terima kasih.